Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel Ruang Belajar, channel yang membagikan materi seputar pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas penilaian tengah semester 1 mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 9. Yuk simak baik-baik penjelasannya. Hal yang perlu dilakukan agar pembelajaran efektif adalah titik-titik. A. Melaksanakan pembelajaran kreatif. B. Melaksanakan pembelajaran berbasis TI. C. Melaksanakan pembelajaran menyenangkan. Atau D. Menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Oke, mari kita lihat. Lingkungan yang bersih merupakan salah satu faktor pendorong keberhasilan proses belajar mengajar. Berarti yang paling sesuai adalah D. Menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Sudah sangat jelas ya. 32. Alasan pemuda tidak boleh takut gagal adalah titik-titik. Oke, mari kita lihat. Generasi penerus bangsa harus terus bergerak, berpikir kreatif, inovatif, dan jangan pernah ragu untuk mencoba berwirausaha. Jangan pernah takut gagal, karena sebagian besar orang sukses berawal dari kegagalan-kegagalan yang mewarnai jalan menuju kesuksesan. Nah, jadi alasan pemuda tidak boleh takut gagal adalah D. Sebagian besar orang sukses berawal dari kegagalan. 33. Cara memersuasi pendengar dalam teks tersebut menggunakan pendekatan titik-titik. Oke, cara memersuasi ada 3 ya, etika, emosi, dan logika. Berarti jelas yang D ini tidak akan kita pilih. Harus yakin dan percaya bahwa kita bisa. Kita yakin dan percaya. Kita harus mampu menumpas kemasalahan dalam diri kita sendiri. Ketika kemalasan itu sirna, yakinlah bahwa kita akan mampu menaklukkan dunia. Sebenarnya semua dari kita mampu melakukan segala hal meskipun dianggap sulit. Kita sendirilah yang sering melemahkan diri dan pikiran kita. Nah, jelas di sini bahwa yang digunakan adalah emosi. Kita harus yakin melibatkan perasaan audiens atau pendengar, ya. Oke. 34. Gagasan yang disampaikan penulis dalam teks pidato tersebut adalah titik-titik. Gagasan berarti kita harus mencari pendapat yang dikatakan oleh penulis. Oke. Teman-teman, kita sering mendengar pepatah buku adalah sumber ilmu. Dari bukulah kita mengetahui banyak hal. Dari bukulah ilmu bersumber dan berpangkal. Oleh karena itu, siapapun yang ingin berilmu tidak ada cara lain selain banyak membaca. Kita juga mengenal pepatah, buku adalah jendela dunia. Maka siapapun yang ingin berwawasan luas, membacalah. Dari membaca, ujung dunia bisa kau genggam. Nah, jawaban yang paling tepat adalah C. Gagasannya adalah pentingnya membaca untuk memperluas wawasan. Oke. Cara membuka pidato dalam teks tersebut dilakukan dengan titik-titik. Hadirin yang terhormat, saya yakin saudara adalah para ibu yang peduli terhadap perkembangan anak-anak kita. Para ibu tidak akan rela anak-anaknya tidak berkembang optimal. Pertemuan ini sengaja diadakan untuk bahu-membahu mengurai banyak persoalan tentang anak yang harus berpisah dengan ibunya karena pekerjaan. Nah, cara membuka pidato ini adalah dengan cara B. Menunjukkan empati kepada audiens terlebih dahulu ya. Kata yakin, rela, bahu-membahu ini menunjukkan empatinya terlebih dahulu. Oke. Lanjut, 36. Cara pembicara menutup pidato dalam teks tersebut adalah titik-titik. Apakah A. meminta bertindak, B. memuji pendengar, C. mengucap pantun, atau D. menyimpulkan?
Mengucap pantun sepertinya tidak, ya kan? Tidak ada pantun di sini. Tidak mungkin. Teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga berguna untuk kita, terutama dalam meningkatkan efektivitas belajar kita di masa pandemi. Marilah kita segera mengubah diri. Nah, ada kata ajakan untuk bertindak, ya kan jawabannya. Nah, 37. Struktur isi teks tersebut merupakan bagian, kalau kita lihat di sini, ada harapan, ada doa, kemudian ada simpulan. Berarti struktur isi teks pidatonya adalah tahap penguatan penyataan posisi. 38. Struktur isi teks pidato tersebut merupakan titik-titik. Ya. Bapak Ibu yang terhormat, menurut Piaget, proses belajar berlangsung dalam 3 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Nah, di sini menurut Piaget berarti dia menjelaskan sebuah alasan, ya kan? Membuat menyatakan sebuah alasan pendukung terhadap gagasan yang sudah diberikan. Nah, penguatan atau argumen-argumen itu berdasarkan rujukan agar kuat gagasannya. Nah, bagian struktur teks pidato yang menguraikan alasan-alasan logis itu ada di bagian D, tahapan argumen. 39. Konjungsi antar kalimat yang digunakan dalam teks tersebut adalah titik-titik. Mari kita lihat. Konjungsi antar kalimat berarti ada di depan. Ada kata bahkan. D, bahkan. 40. Yang termasuk kata emotif dalam teks tersebut adalah titik-titik. Nah, kata emotif adalah kata yang melibatkan perasaan pendengar. Perasaan pendengar. Nah, manakah yang merupakan kata emotif pada teks ini? Yang jelas, lambungkan cintamu. Nah, oke, sudah dapat ini kata emotif. Lambungkan cintamu, ya, melibatkan perasaan pendengar. 41. Sinonim kata ekspektasi pada teks tersebut adalah, ekspektasi itu sinonimnya adalah cita-cita. 42. Kata benda abstrak dalam kalimat tersebut adalah titik-titik. Nah, kata benda abstrak adalah kata benda yang tidak terlihat wujudnya. Kata benda abstrak, kata benda namun tidak jelas wujudnya atau tidak terlihat wujudnya. Nah, manakah yang merupakan kata benda abstrak? A. Kecerdasan, B. Matematika, C. Geofisika, atau D. Diragukan. Ya, jawabannya adalah A. Kecerdasan. Lanjut, nomor 43. Kata yang mengalami proses pembendaan dalam kalimat tersebut adalah, nah, proses pembendaan yang dimaksud dengan proses pembendaan adalah proses di mana kata kerja atau kata sifat yang berubah menjadi kata benda. Nah, contohnya misalkan duduk. Duduk adalah kata kerja.
kata kerja. Ketika duduk ini saya tambahi imbuhan pe, berarti menjadi kata penduduk, ya, yang artinya penduduk adalah kata benda. Nah, inilah yang disebut dengan nominalisasi atau pembendaan. Mari kita lihat manakah yang mengalami pembendaan. Apakah membiru, semak, kecantikan, atau wajah? Ya, yang mengalami proses pembendaan adalah C, kecantikan. Berasal dari kata cantik. Kata cantik adalah kata sifat, kemudian mendapatkan imbuhan ke dan a, menjadi kata benda kecantikan. Oke. Lanjut nomor 44. Sapaan yang tepat dalam teks tersebut ditandai dengan nomor titik-titik. Para hadirin yang kamu muliakan, ini tidak tepat. Yang terhormat Bapak Ibu Wali, yang terhormati, nah terhormati juga salah, harusnya yang terhormat gitu. 3. Hadirin sekalian yang berbahagia. Hadirin sekalian tidak perlu ya, harusnya hadirin, cukup hadirin saja. Teman-teman yang saya banggakan, ya ini jawabannya yang paling tepat adalah keempat, kalimat keempat. 45. Bentuk pasif dari kalimat tersebut adalah titik-titik. Seperti tadi ya, pasif berarti mengubah kata kerja me menjadi di. Nah, kata kerja di sini adalah menjalani. Nanti kita harus mengubahnya menjadi dijalani. Oke. Pasien COVID-19 yang berasal dari luar daerah itu menjalani perawatan di ruang ICU. Nah, yang paling tepat kalimat pasifnya adalah pasien corona yang berasal dari luar daerah itu dirawat di ruang ICU. Tidak lengkap. Bukan pasien corona, tetapi pasien COVID-19. Ini salah. Ruang ICU itu digunakan untuk merawat. Nah, ini masih me juga. Pasien COVID-19 yang berasal dari luar daerah itu merawat pasien. Nah, ini merawat lagi. Oke. Jadi yang paling tepat adalah D. Perawatan di ruang ICU dijalani pasien COVID-19 yang berasal dari luar daerah itu. Oke. Selanjutnya nomor 46. Judul teks pidato yang tepat berdasarkan kerangka tersebut adalah titik-titik. A. Pembukaan. 2. Peduli pedagang terdampak pandemi. Kita semua tidak menduga terjadinya pandemi. Sikap empatik pada pedagang terdampak pandemi. D. Indahnya berbagi. Dan isi penutup, ajakan untuk membantu. D. Kemudian permohonan maaf. Nah, di sini judul pidato yang benar adalah D. Aksi peduli pedagang terdampak pandemi. 7. Penggunaan kata bercetak miring pada paragraf tersebut yang baku adalah ada kata apotik, dirubah, izin, dan nasihat, dan risiko. Yang baku, apotek ini betul penulisannya apotek. Risiko penulisannya betul risiko. Jawabannya adalah A, ya. Dirubah itu bukan dirubah tapi diubah. Nasihat seharusnya ini harusnya diubah. Kemudian nasihat penulisan yang betul adalah nasihat. Kemudian ini nasihat izin. Jadi jawaban yang benar adalah A. 48. Kata baku pada paragraf tersebut adalah apakah sekedar, premier, destinasi, atau cenderamata. Nah, yang paling tepat adalah destinasi.
sekedar ini harusnya sekadar. Kemudian premier. Kalau pakai premiere ini berarti masih bahasa asing. Ini harusnya cindera mata. 49. Sinonim kata bercetak miring terdapat dalam kalimat. Oke. Sinonim adalah persamaan kata. Persamaan kata dari kata irigasi. Irigasi adalah proses pengairan ya, yang berhubungan dengan pengairan. Jawabannya adalah A. Pengaturan pengaliran air pada tanaman hidroponik butuh kecermatan. Terakhir 50. Frasa logika yang tepat untuk mengisi bagian rumpang tersebut adalah titik-titik. Menjaga kesehatan dapat titik-titik karena apabila sakit lebih banyak biaya yang harus kita keluarkan. Nah, frasa logikanya adalah yang A. Menghemat uang, tenaga, dan waktu. Oke. Baik, teman-teman, itu tadi kita sudah membahas soal penilaian tengah semester 1 kelas 9 mata pelajaran Bahasa Indonesia nomor 1 sampai dengan nomor 50. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kalian dan semoga nilai PTS kalian besok mendapatkan nilai sempurna semuanya. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar yang positif ya. Jangan lupa juga di-share kepada teman-temanmu agar temanmu juga bisa mendapatkan nilai yang bagus. Oke, sekian dari Ruang Belajar Miss Indri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Dadah!